Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughara. Insyaallah kita melanjutkan belajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushawiyah, dan sekarang kita pada pertemuan keberapa? 113. Dan sebelumnya kita telah membahas tentang al-maf'ulu ma'ah, dan itu sudah kita selesaikan, alhamdulillah. Dan kita sekarang masuk pada bab baqiyatul mansubat, sisa-sisa isim yang dinasab, dan ini sudah dibahas di pembahasan isim yang dirofa, seperti kana, inna, na'at, ataf, taukid, badal, itu sudah dibahas semua, sehingga tidak diulang lagi, cuman hanya diberikan contoh saja di sini. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa amma khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'ati wa kadzalika at-tawabi'u faqad taqaddamat hunaka. Wa amma khabaru kana wa akhwatiha, adapun khabar kana dan saudari-saudarinya, isim inna dan saudari-saudarinya, maka telah berlalu penyebutan keduanya di isim-isim yang dirafa. Kita sudah pelajari tentang kana. Apa amalan kana? Merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Sudah. Inna kita juga sudah pelajari. Apa amalan inna? Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Wa kadzalika tawabi'u, begitu juga tawabi. Tawabi ada 4, apa saja? Na'at, apa arti na'at? Sifat. Yang kedua, ataf, apa artinya? Penggabungan. Yang ketiga, taukid, apa arti taukid? Penguat. Yang keempat, badal. Masya Allah. Nama Zakaria ditulis, Masya Allah itu. Ahsan Zakaria. Barakallahu fiik. Bagus ya, kalau sekiranya kita capek-capek, daripada capek-capek buka-buka halaman sebelumnya, langsung aja tulis tawabi ya Zakaria ya. Na'at, ataf, taukid, badal. Masya Allah. Faqad taqaddamat hunaka, maka sungguh telah berlalu di sana. Perhatikan ini syarahnya. Yang tidak tahu rakatnya dirakatkan, dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Aqulu al-hadiya asyara minal mansubati khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha. Al-hadiya asyara, ke-11, minal mansubat, dari isim-isim yang dinasab adalah khabaru kana, khabarnya kana dan sadari-sadarinya, dan isim inna dan sadari-sadarinya. Fal awwalu, yang pertama, apa itu yang pertama? Khabar kana. Insyaallah udah biasa dengan yang seperti itu ya. Gaya pembicaraan yang seperti itu insyaallah antum sudah mengetahuinya. Karena kalau nggak terbiasa, fal awwalu yang pertama, apa yang pertama itu? Kana syaikhu syabban, dahulu orang tua itu anak muda, atau dahulu orang tua itu muda. Nah, di sini kana yang bermakna inqita', terputus. Dahulu orang tua itu muda. Syekhu, apa i'rab syekhu? Isim kana marfu. Syabban khabar kana. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa kana Allahu bihim aliman, dan adalah Allah Maha mengetahui mereka. Wa kana Allahu bihim aliman. Di sini Allahu apa i'rabnya? Bihim jar majrur, dia muta'alliq bi aliman.
Muta'alliq bi aliman. Ustaz, kok bisa muta'alliq bi aliman? Kan biasanya muta'alliq dengan fi'il. Nanti antum pelajari. Muta'alliq itu bisa kepada isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabbaha, isim tafdhil. Wa kana Allahu bihim aliman. Maha mengetahui. Dan ini dia termasuk yang siyagul mubalaghah, tapi dalam bentuk siyagul mubalaghah, dia bermakna isim fa'il, yaitu maha mengetahui. Oleh karena itu dia berbentuk siyagul mubalaghah. Jadi aliman apa i'rabnya? Khabar kana mansub. Fa kullun min syabban wa aliman khabarun likana mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Maka setiap dari syabban, contoh pertama, wa aliman, contoh yang kedua, dia adalah khabar untuk kana, dinasab dengannya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Wa tsani, yang kedua, apa yang kedua itu? Isim inna, masyaallah. Inna zaidan qaimun. Zaidan apa i'rabnya? Isimnya mansub. Qaimun apa i'rabnya? Khabarnya marfu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Syirka apa i'rabnya? Isim inna. La, lam di situ lamul muzahlaqah. Lamul muzahlaqah. Enggak apa? Nanti insyaallah mungkin akan kita pelajari, tapi bagus sekali kalau antum tulis. Jadi sekiranya kita masuk ke pembahasannya nanti, kita sudah mulai tahu, oh ini dia lamul muzahlah. Zulmun apa i'rabnya? Khabar inna. Azimun na'at, masyaallah, sahih, na'at. Fa kullun min zaidan wa syirka ismun li inna mansubun biha. Maka setiap dari zaidan dan syirka isim inna, dia dinasab dengannya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Wa qad taqaddamal kalamu alaihima mustawfan fi babaihima. Wa qad taqaddamal kalamu alaihima, dan telah berlalu pembahasan atas keduanya tentang kana dan inna. Mustawfan yang memenuhi, fi babaihima pada dua bab dari kedua itu. Sudah ada penjelasan yang sempurna yang sekiranya mencukupi untuk pemula di bab-babnya. Atsani asyara, ke-12, na'atul mansubi. Ini tentang na'at. Na'at, ataf, taukid, badal, ya tabi. Na'atul mansub, mensifati yang dinasab, maka dia nasab. Ra'aitu zaidan al-aqila. Ra'aitu, ra'a apa i'rabnya dia? Isim fi'il huruf. Fi'il, fi'il apa? Fi'il madhi, itu apa i'rabnya? Fa'il. Zaidan maf'ul bi. Al-aqila na'at. Awil aqila abuhu. Lihat, perhatikan di sini. Ra'aitu zaidan al-aqila. Yang pertama itu na'at apa? Hakiki atau sababi? Hakiki, ahsantum. Ra'aitu zaidan al-aqila itu na'at hakiki. Tapi kalau al-aqila abuhu, aku telah melihat Zaid yang berakal bapaknya, itu na'at apa? Sababi. Fakullun minal aqila wal aqila abuhu na'tun li Zaidan wa na'tul mansubi mansubun mithluhu wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Maka setiap dari al-aqila dan al-aqila abuhu, dia na'at untuk Zaid dan dia mensifati yang dinasab sehingga dia mansub semisalnya, dan tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Lanjut, ats-tsalitsah asyara, ke-13, al-ma'tufu 'alal mansubi, digabungkan kepada yang dinasab, maka dia nasab semisalnya. La tadrib Zaidan lakin Amron. Janganlah engkau memukul Zaid, akan tapi Amr, yaitu Amr saja yang dipukul. Jangan kau memukul Zaid, akan tapi Amr saja yang dipukul. La di sini la apa? La peniadaan atau la larangan.
Larangan. Janganlah engkau memukul. Berarti larangan. Kalau larangan nafiyah atau nahiyah? Nahiyah, Masya Allah. Ingat ya, bedakan ya. Nafiyah itu peniadaan. Dia tidak beramal. Tidak beramal. Nafiyah peniadaan, tidak beramal. Jadi kalau nafiyah dia bacanya la tadribu, tidak beramal. La tadribu. Tapi kalau yang kedua nahiyah, larangan, ya janganlah artinya gitu. Dan dia memajzumkan fi'il mudhari setelahnya. La tadrib. Di sini dia majzum fi'il mudhari setelahnya. Berarti nahiyah, larangan. Janganlah engkau memukul Zaid. Tadrib, apa itu dia? Isim fi'il huruf. Fi'il apa? Mudhari, ahsantum. Mudhari'nya marfu mansub majzum. Majzum karena dengan sebab la an-nahiyah. Anas tadrib, fa'ilnya mana? Takdirnya? Janganlah kamu memukul. Kalau anta jawazan wujuban. Ahsan, Masya Allah Anas. Zaidan, nazih, apa i'rab Zaidan? Maf'ul bih, Masya Allah. Lakin, Alfi, apa i'rab lakin? Bukan, lakinnya seperti waw. Huruf ataf, Masya Allah. Amronnya berarti dia ataf, Masya Allah, sahih. Lakin huruf ataf, amron ataf. Tapi perhatikan di sini, fa amron ma'tufun alai Zaidan. Ustaz, kok itu amron ma'tufun? Tadi Anda bilang amron ataf. Itu cuman hanya penerjemahan. Lihat di sini, amron ma'tufun. Artinya gimana? Amr digabungkan kepada Zaid. Tapi dia ataf. Kalau dari sisi i'rab, amron dia ataf. Ini hanya sebagai penjelasan saja. Ma'tufun ala Zaid, dan dia digabungkan kepada Zaid. Itu maksudnya. Wal ma'tufu ala al-mansubi, dan dia digabungkan kepada yang dinasab. Mansubun mithluhu, maka dia dinasab semisalnya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih, dan tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Ar-rabi'a asyara, ke-14, taukidul mansubi, menguatkan yang dinasab. Ra'aitu Zaidan nafsahu, aku telah melihat Zaid dirinya. Abdul Halim, ra'a, apa dia? Isim fil huruf. Fil apa? Kok bisa tahu dia fil madi? Apa tanda fil madi? Ahsan, ra'at. Tu, Khalil, apa i'rab tu? Domir, terus? Dia sebagai apa itu? Ra'aitu, tu, aku telah melihat. Fa'il ahsan. Siapa namanya? Habli, Zaidan. Zaidan maf'ul bi, nafsahu. Taukid nafsa mudhaf, hu mudhaf ilaih. Fa nafsahu taukidun li Zaidan. Ya, nafsahu dia taukid untuk Zaidan. Wa taukidul mansubi mansubun mithluhu, dan dia menguatkan yang dinasab, maka dia dinasab semisalnya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda nasab yang fathah yang nampak pada akhirnya. Wa nafsa mudhaf wal ha'u mudhafun ilaih. Al-khamisa asyara al-badalu minal mansubi, menggantikan dari yang dinasab, maka dia dinasab semisalnya gitu. Akaltu raghifa thuluthahu, aku telah memakan roti sepertiganya. Yusuf, akal, coba apa i'rabnya? Fi'il madi. Kau bisa tahu dia fi'il madi? Karena bisa menerima ta tanis as-sakinah. Tuh, Mas Akbar, coba antum i'rab secara rinci tuh. Domir. Lihat di situ tuh, apa tuh? Gimana tuh? Ra'aitu. Akal tuh di situ. Tuh, berarti mabni di atas apa?
ala dhammi. Terus fi mahalli fa'ilun, masyaallah. Raghifa, siapa yang siap? Mas Ardian, ar-raghifa. Siap-siap, thulutha. Yusuf. Thulutha, Yusuf, jangan lihat ke buku. Lihat ke ana, cepetan. Badalun min raghifa wa badalul mansubi wala. Masya Allah. Wa qad taqaddama al-kalamu ala hadhihi al-arba'ati fi abwabiha mustawfan. Walhamdulillah. Dan telah berlalu pembahasan atas 4 hal ini pada bab-babnya dengan penjelasan yang memenuhi, dan segala puji hanyalah milik Allah. Sekarang kita masuk al-makhfudat, dan insyaallah ini mudah semua. Jar majrur itu sudah mungkin sudah. Mudhaf ilaih sudah mungkin sudah. Tapi nanti di sini ada pembahasan yang belum antum ambil di muhtarat. Oleh karena itu perhatikan. Qala al-musannifu rahimallah, babul makhfudati minal asma'i, bab yang dikhafat dari isim. Al-makhfudatu thalathatu anwa'in, yang dikhafat ada 3 jenis. Yang pertama makhfudun bil harfi, dikhafat dengan huruf. Yang kedua wa makhfudun bil idafati, dikhafat dengan sebab penyandaran. Yang ketiga watabi'un lil makhfudi, pengikut yang dikhafat yaitu na'at, ataf, taukid, badal. Paham ini? Tapi nanti perhatikan ada penjelasan di syarah. Pendapat yang benar itu cuma 2 isim yang dikhafat, yaitu makhfudun bil harfi dan makhfudun bil idafah. Yang ketiga enggak ada. Itu pendapatnya lemah. Jadi pendapat yang benar cuma 2. Qala syarihu hafizallahu ta'ala al-makhfudatu 'ala al-mashhuri tanqasimu ila 3 aqsamin. Isim-isim yang dikhafat 'ala al-mashhuri, terkenalnya, tanqasimu ila 3 aqsamin, terbagi menjadi 3 pembagian. Al-awwalu, yang pertama makhfudun bil harfi, dikhafat dengan huruf. Wa huwal aslu, dan dia hukum asalnya. Walihada qaddamahu, dan oleh karena ini penulis mengedepankannya. Jadi isim-isim yang dikhafat hukum asalnya itu dikhafat dengan huruf. Wa huwal aslu. Wa mithaluhu marartu bi Zaidin. Saksi pembahasannya mana? Bi Zaidin, ya, jar majrur. Zaidin majrur disebabkan oleh huruf jar yaitu bi. Fa Zaidin makhfudun bil harfi wa huwal ba'u, maka Zaid dikhafat dengan huruf yaitu ba. Atsani, yang kedua makhfudun bil idhafati, dikhafat dengan sebab penyandaran yang mudhaf ilaih. Contohnya jaa ghulamu Zaidin, saksi pembahasannya mana? Ghulamu Zaidin, ya, tapi Zaidinnya di situ. Ghulamu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Zaidin di situ makhfud, majrur dengan sebab idhafah, penyandaran. Fa Zaidin makhfudun bil idhafati, dia dikhafat dengan sebab idhafah, penyandaran. Wa hiya nisbatul awwali litsani, penyandaran yang pertama kepada yang kedua. Nisbatul awwali litsani, penyandaran yang pertama kepada yang kedua, yaitu gulam yang pertama disandarkan kepada yang kedua yaitu Zaid, gulamu Zaidin. Tapi perhatikan lagi di sini. Wa hadzal qawlu dha'ifun. Was-sahihu annahu makhfudun bil mudhafi wa huwa gulamu la bil idhafati. Perhatikan. Tadi dalam matan penulis mengatakan makhfudun bil idhafah, dikhafat dengan penyandaran.
Jadi penyandarannya itu yang mengkhafatnya. Perhatikan, nggak usah dibelok ini kameranya. Nah, ini Ana bersandar kepada meja. Jadi dari pendapatnya penulis, yang memakhfutkannya itu adalah penyandarannya Ana. Penyandarannya Ana itu memakhfutkan yang ini, si meja. Menjarkan si meja. Penyandarannya berarti apa? Maknawi. Coba misalnya, pemukulan itu dapat dilihat gak? Nggak bisa dilihat. Tapi kalau tangan bisa dilihat. Ana memukul Nazif misalnya. Tangan Ana bisa dilihat gak? Bisa. Tapi pemukulannya bisa gak? Nggak bisa. Ana meminum kopi. Minumnya itu dilihat gak? Nggak bisa. Dia itu kan maknawi. Saya pergi ke masjid. Perginya bisa dilihat gak? Nggak bisa. Ya mungkin kalau jalannya Ana menggunakan kaki, ya Ustadz Fahmi berjalan pakai kaki, ya bisa lah dilihat. Tapi perginya itu nggak bisa dilihat. Itu maknawi. Begitu juga di sini penulis mengatakan dia mahfudun bil idhofati, dikhafat dengan penyandarannya, dengan amal perbuatannya. Kayak tadi perginya, naiknya. Kalau misalnya Alfi menulisnya, ya nggak bisa dilihat. Tapi kalau tintanya, ada tinta di situ, dicoret-coret, ya itu memang bisa dilihat. Tapi perbuatannya, dan ini penyandarannya, itu dia amil maknawi nanti. Antum pelajari itu amil maknawi. Seperti sebagaimana halnya mubtada. Mubtada dia marfu'un dengan apa? Kalau antum i'rab, Zaidun mubtadaun marfu'un bil ibtida, permulaan. Jadi apa itu amil maknawi? Nggak bisa dilihat permulaannya. Dan ini pun sama pendapatnya penulis, mahfudun bil idhofati, dikhafat dengan penyandaran, amil maknawi. Penyandarannya, amalannya, jadi perbuatannya, penyandarannya itu. Tapi kata pensyarah, lihat di sini, wa hadzal qaulu dhaifun, ini pendapatnya lemah. Yang mengatakan dikhafat dengan idhofah, penyandarannya. Pendapatnya lemah. Was-sahihu annahu makhfudun bil mudhafi. Pendapat yang benar bahwasanya dia dikhafat dengan yang menyandar. Mudhaf apa? Yang menyandar. Beda kan? Penyandaran dengan yang menyandar. Berarti apa di situ? Wa huwa gulamu, yaitu gulamu. Jadi kalau ditanya gulamu Zaidin, Zaidin itu majrur, makhfud disebabkan dengan apa? Mudhof. Mana mudhofnya? Gulam. Berarti amilnya si gulam. Mudhof, yang menyandarnya itu amilnya. Itu pendapat yang benar. Paham ya? Jadi was-sahihu annahu makhfudun bil mudhafi wa huwa gulamu, pada contoh itu. Pendapat yang benar bahwasanya dia dikhafat dengan mudhof yang menyandar, yaitu gulam pada contoh tersebut. Qalamu Gio misalnya, qalamu Habli, qalamu Zakaria. Zakaria majrur, dijar dengan apa? Qalamu, yaitu si mudhof itu. Itu pendapat yang benar. Kalau pendapat penulis dan itu lemah, qalamu Toha, Toha majrur, siapa yang menjarnya? Idhofah, penyandarannya itu dia. Maknawi berarti. Nggak bisa dilihat. Penyandarannya, amalannya berarti. Gulamu disandarkan kepada Zaid. Penyandarannya itu dia amilnya, itu pendapat penulis, tapi itu lemah. Kalau antum nggak paham dan ana rasa itu bagi sebagian orang sulit, apa penyandarannya? Maknawi lagi. Tapi insya Allah antum paham gak ini? Paham ya? Maknawi, penyandarannya. Paham ya? Nah, anda coba tulis aja di papan tulis. Baitu Anasin. Rumah Anas. Oke. Tadi pendapat penulis baitu mudhof, Anasin mudhof ilaih. Ini pendapat penulis ya.
Dia mudhof ilaihi, majrur. Kita pakai majrur saja karena antum udah biasa majrur. Majrur disebabkan oleh apa? Dengan idhofah. Majrurun bil idhofah. Seharusnya nggak ada alif lagi deh. Majrurun bil idhofah. Bi idhofah. Kita pakai bi idhofah aja. Maka di sini kata penulis baitu Anasin, Anasin majrur dia dengan penyandarannya ini dia di sini. Maknawi. Penyandarannya baitu Anasin. Penyandaran bait kepada Anas ini dia penyandarannya yang memajrurkan si Anas. Ini pendapat penulis bi idhofah majrurnya. Tapi pendapat yang benar majrur dengan apa? Bil mudhaf, yaitu yang menyandarnya ini, yang menjarkannya, si bait. Kalau yang menjarkannya mudhaf, yang menyandarkannya berarti di situ amilnya menjadi lafzi. Amilnya menjadi lafzi. Mudah insyaallah ya. As-salisu yang ketiga makhfudun bittabaiyati, dikhafat dengan sebab pengikutan. Contohnya marartu bi Zaidin al-aqili. Aku melewati Zaid yang berakal. Fal-aqili na'atun li Zaidin wa na'atul makhfudi makhfudun mithluhu. Aqil dia na'at untuk Zaid dan dia mensifati yang dikhafat, maka dia dikhafat semisalnya. Walladhi amila fihi al-khafda huwa tabaiyatuhu li Zaidin. Perhatikan, wa hadzal qawlu dha'ifun aidan. Walladhi amila fihi al-khafda, yang beramal padanya khafat, dia adalah pengikutannya untuk Zaid. Sama juga ini, amil maknawi berarti. Pengikutannya kepada Zaid itu dia yang menjarkannya. Wa hadzal qawlu dha'ifun aidan, dan ini pendapatnya lemah juga. Nah, kalau kita kasih tulis marartu bi Zaidin al-aqili. Pendapat penulis yang lemah itu mengatakan al-aqili dia na'at majrur. Siapa yang menyebabkan dia majrur? Siapa yang menjarnya? Amilnya mana? Kata mereka, amilnya adalah tabaiyah, pengikutannya. Berarti apa? Maknawi. Pengikutan si Aqil kepada Zaid, pengikutannya itu amilnya. Itu yang membuat si Aqil menjadi majrur. Berarti apa? Maknawi di sini, pengikutannya. Wa hadzal qawlu dha'ifun aidan, dan ini pendapatnya lemah juga. Lalu apa pendapat yang benar? Was-sahihu annahu makhfudun bil harfil ladzi khafadal matbu'a. Perhatikan nih. Was-sahihu, dan pendapat yang benar, annahu makhfudun, bahwasanya dia dikhafat bil harfil ladzi khafadal matbu'a, dengan huruf yang mengkhafat matbu', yang mengkhafat yang diikuti. Perhatikan, al-aqil dia na'at, dia tabi, pengikut. Kita sudah tahu semua ya, na'at apa? Tabi, pengikut. Zaidin apa dia namanya? Man'ut, atau secara umum namanya apa? Matbu', yang diikuti. Tabi, pengikut. Di situ kata penulis was-sahihu, dan pendapat yang benar. Yang di sana kelihatan nggak, Mas Akbar? Gio, kelihatan?
Pendapat yang benar al-aqili dia annahu makhfudun, dia dikhafat dengan siapa? Makhfudun bil harfil ladzi khafadhal matbu, dengan huruf yang mengkhafat si matbu ini. Jadi kalau ditanya al-aqil dia dikhafat dengan siapa? Dengan huruf jar, yaitu yang di bi zaidin. Jadi untuk na'at atau ataf taukid badal, dia amilnya sama seperti si matbu'nya. Ana tulis baru lagi. Marartu bi Zaidin al-aqili. Jadi al-aqili ini kan tabi. Dia amilnya sama seperti yang diikutinya. Seperti matbu'nya. Matbu' si Zaid ini dia majrur disebabkan oleh apa? Huruf jar. Maka si al-aqil tabi dia juga sama majrur dengan sebab huruf jar. Itu yang dimaksud makhfudun bil harfil ladzi khafadhal matbu, dia khafat dengan huruf yang mengkhafat si matbu. Yang mengkhafat si matbu. Kesimpulannya untuk tawabi itu dia amilnya sama dengan yang diikutinya. Amilnya sama dengan yang diikutinya. Yang diikutinya dijar dengan mudhof, misal. Yang diikutinya dijar dengan mudhof, maka pengikutnya juga sama dijar dengan mudhof. Yang diikutinya dijar dengan huruf jar, kayak tadi marartu bi Zaidin al-aqili. Yang diikuti si Zaid dijar dengan huruf jar bi, maka pengikutnya si al-aqili juga dijar dengan huruf jar. Apa contohnya Ustaz yang dijar dengan mudhof? Misalnya yang dijar dengan mudhof, marartu bi gulami Zaidin al-aqili. Aku telah melewati anaknya Zaid yang berakal. Di sini yang berakalnya dia bisa dikatakan yang berakalnya si gulam, bisa dikatakan yang berakalnya si Zaid. Kita taruh yang berakalnya si Zaid. Aku telah melewati anaknya Zaid yang berakal, yaitu yang berakal si Zaid. Perhatikan di sini, Zaid berarti dia matbu'nya. Dia matbu'nya. Dan dia matbu' dijar dengan siapa? Dengan gulam. Dengan mudhof. Maka al-aqili sebagai tabi pengikut dia juga dijar dengan mudhof. Aku telah melewati anaknya Zaid yang berakal. Ya, nanti antum pelajari ya. Jadi na'at itu bisa kembali kepada kayak di sini, kembali kepada gulam, bisa kembali kepada Zaidnya. Kayak sebagaimana antum gimana? Jam'ul mudzakkari bisa as-salimu, bisa as-salimu. Kalau jam'ul mudzakkari as-salimu berarti dia na'atnya kembali ke mana? Jam'u. Kalau jam'ul mudzakkari salimi na'atnya kembali ke mana? Al-mudzakkari. Itu sama seperti ini. Ya was-sahihu annahu makhfudun bil harfil ladzi khafadhal matbu'a. Pendapat yang benar bahwasanya dia khafat dengan huruf yang mengkhafat matbu'. Fa huwa makhfudun huna bil ba'i, maka dia dikhafat di sini dengan ba. Allati khafadat Zaidan, yang telah mengkhafat Zaid. La bit tabaiyati, bukan dengan pengikutan. Fal hasilu mimma taqaddama, perhatikan harakatnya. Fal hasilu mimma taqaddama annal makhfudati qismani faqat, makhfudun bil harfi wa makhfudun bil mudhafi. Fal hasilu, kesimpulan, mimma taqaddama, dari apa yang telah lalu, annal makhfudati qismani faqat, bahwasanya yang dikhafat ada dua saja. Yang pertama makhfudun bil harfi, dikhafat dengan huruf. Yang kedua makhfudun bil mudhafi, dikhafat dengan mudhaf. Tanbihun, kesimpulannya,
Tanbihun di sini pemberitahuan udah berlalu juga bersama kita di awal-awal. Al-khafdu ibaratul kufiyin. Khafad dia ungkapan para ulama Kufah. Wal jarru ibaratul basriyin wa muaddahuma wahidun. Dan jar ungkapan para ulama Basrah dan penggunaannya satu. Penggunaannya sama. Mau khafad bisa, mau jar juga bisa. Wala musyahata fil istilahi, dan tidak ada permasalahan dalam istilah. Wa hadza tanbihu qad taqaddama fi alamatil ismi, dan pemberitahuan ini telah berlalu pada tanda-tanda isim. Wa a'adtuhu huna limunasabatihi li hadzal babi, dan aku menyiapkannya di sini untuk menyesuaikan bab ini. Aku di sini a'adtuhu, aku mengulangnya di sini ya, bukan mempersiapkan. A'adda yu'iddu di sini mengulangnya, aku mengulangnya di sini untuk menyesuaikan bab ini. Jadi al-khafdu ibaratul kufiyin itu kan sudah berlalu di awal. Wal jarru ibaratul basriyin wa ma'nahuma wahid, kalau di awal kan seperti itu. Beliau mengulangnya karena menyesuaikan pada bab ini, yaitu bab isim-isim yang dikhafad, sehingga diulang lagi. Lalu al-makhfudhu bil harfi, yang dikhafad dengan huruf. Dan insyaallah ini mudah sekali. Fa ammal makhfudhu bil harfi, adapun yang dikhafad dengan huruf. Ini jamnya kok jam segini terus? Terus aku itu bisa lama ini belajar. Ana enggak ngeliat jam? Resiko antum ya. Fa ammal makhfudhu bil harfi, adapun yang dikhafad dengan huruf, fa huwa ma yukhfadu bi min. Dia adalah yang dikhafad dengan min. Ila an ala fi rubba wal ba'i wal kafi wal lam, dia adalah yang dikhafad dengan min. Apa arti min? Ila an ala fi rubba, terkadang dia bisa taklil, bisa takfir, tapi nggak tahu di sini disebutkannya apa. Di sini bermakna taklil, tapi nanti di kitab yang lebih luas dia bisa bermakna taklil, bisa bermakna taksir. Bisa terkadang berarti taklil, bisa kebanyakan berarti taksir. Wal ba'i, apa arti ba? Dengan kaf, lam, untuk atau memiliki, kepemilikan. Wa hurufil qasami, dan huruf-huruf qasam juga, seperti waw, ba, ta ya. Atau biwawi rubba au bimud wa mundua, itu nanti akan dibahas. Di sini berkata pensyarah hafizallahu taala, al-qismul awwalu minal makhudati al-makhudu biharfin min hurufil khafdi. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, minal makhudat, dari isim-isim yang dikhafat adalah al-makhudu biharfin min hurufil khafdi, dikhafat dengan huruf dari huruf-huruf khafat. Wa huruful khafdi katsiratun, dan huruf-huruf khafat banyak. Dzakaral musannifu minha huna 15 harfan. Penulis menyebutkan sebagiannya. Jadi di sini hanya sebagiannya saja. Ada 15 huruf. Ingat, ini hanya sebagiannya. Bukan berarti huruf jar cuma 15. Yang pertama, awwaluha min, artinya dari. Bikasril mimi, dengan mengkasrohkan mim. Wahya ummul babi, dan dia induk babnya. Jadi kalau ditanya induk bab dari huruf-huruf jar apa? Min. Walihadza bada'a bihal musannifu, oleh karena ini penulis memulai dengannya. Perhatikan, wa min ma'aniha al-ibtida'u. Ini maknanya, antum kasih stabilo itu. Dan dari makna-maknanya adalah al-ibtida', permulaan. Misalnya, dhahabtu minal ma'hadi ilal masjidi. Aku pergi dari pondok ke masjid, yaitu aku pergi dari permulaannya pondok.
hingga berakhir di masjid. Ini salah satu maknanya dari min, al-ibtida, permulaan. Aku pergi dari pondok, yaitu bermula dari pondok ke masjid berakhirnya. Yaitu maknanya. Nanti kalau ada soal itu nanti masuk itu. Antum stabilo nanti tinggal dilihat saja. Oh ini dia maknanya ibtida. Karena udah ada stabilonya, jadi langsung mudah mencarinya. Wahia tajurru zahira wal mudmara. Dia menjar yang zahir dan menjar yang mudmar. Tajurru zahira wal mudmara. Dia menjar isim zahir dan menjar domir. Ya, mudmar kan domir. Nahu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa minka wa min nuhin, darimu dan dari Nuh. Minka, dia menjarkan apa di sini? Domir. Wa min nuhin di sini apa? Isim zahir. Jadi min bisa menjar isim zahir, bisa menjar domir. Tajurru zahira wal mudmara. Itu juga kasih tabilo. Fal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin. Kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada kedudukan jar bimin. Wa nuhin ismun zahirun majrurun bimin. Dia Nuh isim zahir dijar dengan min. Wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda jar kasrah yang nampak pada akhirnya. Mudah insyaallah. Atsani ila, yang kedua ila. Wa min ma'aniha al-intihau. Termasuk dari makna-maknanya adalah al-intihau. Akhir, selesai. Kayak tadi, aku pergi minal ma'hadi ilal masjidi, yaitu berakhir kepergianku di masjid. Jadi termasuk dari makna ila adalah al-intiha, berakhir. Berakhir ke masjid kepergian. Wa hiya tajurru zahira wal mudmar. Dia juga sama menjar zahir dan mudmar. Fal awwalu, yang pertama, yaitu menjar zahir. Nahu qawlihi jallat qudratuhu ila Allahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah tempat kembali kalian semuanya. Ilallahi. Perhatikan di sini. Dia menjarkan apa? Zahir atau mudmar? Zahir. Dan dia bermakna intiha, berakhir. Ilallahi, kepada Allah kalian berakhir, tempat kembali kalian semuanya. Jadi tempat kembali kalian berakhirnya di mana? Kepada Allah. Wa tsani nahwu qawlihi aidan, dan yang kedua yaitu yang menjarkan dhamir. Contohnya firman Allah juga, ilaihi marji'ukum jami'an. Kepadanya tempat kembali kalian semuanya. Di sini dia menjarkan dhamir ilaihi. Falafzul jalalati Allah ismun zahirun majrurun bi ila. Dia lafzul jalalah Allah isim zahir dijar dengan ila. Wal ha'u fil mithali tsani dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin bi ila. Dia adalah dhamir muttasil mabni di atas kasrah pada kedudukan jar ila. Pada kedudukan jar dengan ila. Asal itu yang ketiga, an. Perhatikan ini, an. Wa min ma'aniha al-mujawazatu. Dan dari makna-maknanya adalah al-mujawazah, melewati. Perhatikan ya, kita dalam terjemahan bahasa Indonesia, min dengan an artinya sama. Sama-sama dari. Tapi lihat betapa indahnya, luar biasanya bahasa Arab. Itu dia berbeda. Min artinya permulaan. Aku pergi dari pondok ke masjid, yaitu bermula dari pondok ke masjid akhirnya. Itu min, permulaan. Tapi an, dia artinya dari, tapi maknanya mujawazah, melewati. Wahia tajurru zahira wal mudmar. Dia menjarkan zahir dan mudmar. Maksudnya gimana melewati? Ya, nanti lihat di sini antum. Fal awwalu, yang pertama. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin.
Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang yang beriman. Lihat di sini an tadi apa artinya? Melewati, yaitu keriduan Allah melewati orang-orang mukmin. Diberikan kepada orang-orang mukmin. Itu an, melewati. Itu laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Ini contoh yang menjarkan isim zahir. Anil mu'minin, mu'minin isim zahir. Wasani yang kedua yaitu menjarkan dhamir radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka. Lihat di sini juga melewati. Jadi keridhaan Allah melewati mereka, diberikan kepada mereka. Dan Yusuf, kalau antum setengah-setengah belajar ilmu nahwu, perhatikan. Kalau antum kira an juga maknanya seperti min, bahaya. Lihat, perhatikan ini. Oleh karena itu kan kita udah pelajari di kitab Ushulus Sittah yang merusak dunia, salah satunya apa? Setengah nahwu. Misalnya dia tahu min, salah satu maknanya apa? Al-ibtida, permulaan. Dia kira an maknanya juga sama al-ibtida, kan artinya sama-sama dari. Coba lihat rusaknya kalau dia terjemahkan al-ibtida, permulaan. Radhiyallahu anhum, Allah meridhoi dari mereka. Jadi keridoannya itu dari mereka, bukan dari Allah. Ngeri gak? Bahaya gak? Allah meridhoi dari mereka, berarti keridoannya dari siapa? Dari Allah apa dari mereka? Dari mereka kalau permulaan. Ya kan begitu, benar bukan? Oleh karena itu an di sini artinya mujawazah, melewati. Berarti Allah yang meridhoi dan melewati mereka. Karena itu semangat antum dalam belajar ilmu nahwu. Ingat ya, min ibtida, an mujawazah. Jangan terbalik itu, terbalik dahsyat itu, bahaya itu. Bisa-bisa bahaya sekali. Masa orang mukmin memberikan keridhaan kepada ngeri sekali kan? Fal mu'minina ismun zahirun majrurun bi an. Mu'minin isim zahir dijar dengan an. Wa alamatu jarhi al-ya'u, dan tanda jarnya ya niabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah. Ya, mukminin tanda jarnya ya sebagai pengganti dari kasrah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimin, karena bahwasanya dia jamak mudzakkar salim. Ya, bisa salimin, bisa salimun. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm. Ha dhamir muttasil mabni di atas dhamm fi mahalli jarrin bi an, pada kedudukan jar dengan an. Anhum, hum ya. Al-ha-nya itu dhamir muttasil mabni di atas dhamm pada kedudukan jar dengan an. Insyaallah paham ya? Yusuf, paham Yusuf? Hah? An apa maknanya Yusuf? Melewati, ya, bukan dari. Kalau dari bahaya itu. Ar-rabi'u ala, yang keempat ala, wa min ma'aniha al-isti'la'u, termasuk dari maknanya adalah tinggi, meninggi. Wa hiya tajurru dhahira wal mudmara, dia menjarkan zahir dan mudmar. Fal awal, yang pertama yang menjarkan zahir, thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa, meninggi di atas arsy. Meninggi di atas arsy. Nah, ini sangat berpengaruh juga berarti dalam perkara akidah. Karena ala di sini artinya al-isti'la, meninggi, maka Allah meninggi di atas arsy. Berarti keliru yang mengatakan Allah di mana-mana. Wathani, yang kedua, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa asbagha 'alaikum, dan Allah telah menyempurnakan atas kalian, diberikan kepada kalian ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahirah wa batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Fal arsy ismun zahirun majrurun bi ala, dia arsy isim zahir majrur dengan ala. Wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin bi ala, dan kafnya alaikum dhamir muttasil mabni di atas dhamm pada kedudukan jar dengan sebab ala.
Wa qad ijtama'a fi qoulihi ta'ala, dan telah terkumpul keduanya pada firman Allah Ta'ala, wa 'alaiha. Dia menjarkan apa di situ? Isim zahir apa domir? Domir. Wa 'alaiha wa 'alal fulki. Di situ menjarkan apa? 'Alal fulki menjarkan apa? Isim zahir. Ya, suaranya ya, jangan malu-malu. Faruk, berdiri juga Faruk. Faruk, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. 'Alaiha itu menjarkan dhamir, domir apa isim zahir? Alaiha. Tahu gak yang mana? Antum melihatnya aja ke bagian kanan. Sekarang kita yang bagian kiri. Ketemu Yusuf. Antum tahu? Kasih tahu Faruk. Alaiha itu menjarkan apa? Isim domir apa isim zahir? Woi, kalau nggak tahu antum ulang aja dari awal lah. Hah? Domir, gampang kan ya? Alaiha apa? Domir, berarti menjarkan domir. Kalau nggak tahu ulang aja dari awal. Berarti percuma nah jelasin. Muhtarab udah selesai, itu Fathul Sobi udah sampai sini nggak tahu domir lagi. Wa 'alal fulk, Faruk, itu menjarkan apa Faruk? Isim zahir apa domir? Fulki zahir. Al-khamisu, yang kelima, fi. Wa min ma'aniha adz-dzarfiyatu, termasuk dari makna-maknanya adz-dzarfiyah. Ini kita lanjut nanti aja ya. Istirahat dulu. Karena masih banyak ternyata. Nah, juga mau kamar mandi ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.